Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya kepada Buya, pernah di surat An-Nisa ayat 100 itu tadi kita kan ada bicara masalah hijrah gitu kan. Saya ayatnya lupa kira-kira maknanya. Apabila kamu keluar dari rumahmu berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, kamu akan mendapatkan rezeki yang banyak dan kamu mencari ilmu, kira-kira begitu. Mati kamu dan aku tetapkan pahala bagimu. Nah, ini bagaimana sebenarnya maksud Allah di sini, Bu ya? Itu yang ditanya tentang hijrah ini gitu, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nisa ayat 100. Itu ayat 100 itu bunyinya wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahim. Maka barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka ini sebenarnya memberikan kepada kita petunjuk. Kalau kita mau hijrah, kalau kita mau berpindah, pastikan bahwa berpindah dan hijrah kita itu di jalan Allah. Mencari ridha dalam jalan Allah. Ya, jangan sampai jalannya maksiat. Artinya dalam koridor taat kepada Allah, mentaati Allah. Jangan sampai ada hijrah kita, berpindah kita kepada hal-hal dilarang oleh Allah. Maka orang yang kalau seandainya dia, ini sebenarnya adalah ancaman kepada orang-orang yang tidak mau hijrah di zaman Rasulullah. Nah, dia mengalami atau kelemahan, artinya merasa lemah, tidak mau pergi meninggalkan Mekah ke Madinah atau negerinya karena khawatir nanti di negeri lain tak dapat hidup, susah hidup. Maka di sini Allah mengatakan, menjamin barang siapa yang keluar, sebenarnya ini di jalan Allah, berpindah. Salah satu maknanya dari bumi, dari negeri yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, ke negeri Islam. Dari negeri yang dia tidak aman dan tak bisa mengamalkan akidah dan syariah Islam, lalu dia pindah ke negeri yang di situ dia cari aman untuk mengamalkan Islam. Dan dia berpindah itu fisabilillah, karena melarikan agamanya untuk mengamankan agama. Orang Mengkinang ini kan banyak yang pindah. Pergi saya ke Sungai Apit kemarin ceramah di sana, Sungai Apit. Orang Ojo aja sih, kampung itu akhirnya ceramah saya bahasa Ojo. Ngerti semua. Kapan nih orang Ojo ke sini sebenarnya? Dari Gontiong, Salo, Pulau, Tunggu. Orang itu isinya. Pergi pula ke apa? Ke Meranti, orang Mengkinang. Pergi pula ke Bengkalis, apa nama, Teluk. Dia orang Mengkinang, dia orang suka hijrah. Cuma hijrahnya barangkali untuk mengembangkan agama, jadi ustaz di mana-mana gitu ya. Ada mengamankan ekonomi, cari dunia, merantau cari duit. Gimana? Tidak ada masalah, tidak salah. Tapi alhamdulillah, walaupun niat awalnya cari duit, cari pekerjaan, mengamankan ekonomi, akhirnya tinggal di negeri orang. Tapi subhanallah, di mana orang Ojo tinggal di situ ada masjid. Di mana orang Ojo tinggal agama menggeliat. Begitu juga orang-orang Minangkabau, di mana mereka pergi
restoran ada musola. Nah, itu bagusnya. Di mana mereka pergi, walaupun mereka meninggalkan negeri mereka ke Pekanbaru, kemana-mana, tapi agama tak tinggi. Silakan pergi, tapi jangan agama dilupa. Nah, ada orang dulu di kampungnya taat, salat, sudah keluar jadi preman dia, duit dia cari. Dunia cari, agama juga dibela. Kemana kita pergi? Bekal kita pertama agama. Maka anak-anak kita pesan, silakan merantau nak. Tapi bekal pertama kamu, pertama di mana kau tinggal, bukan duit yang kau cari di situ, tapi kau tegakkan agama Allah, supaya bumi ini semuanya orang-orang yang mengamalkan agama Allah. Maka di situ Allah berjanji, orang yang takut hijrah, kadang-kadang dia begini, negara, mohon maaf, kadang-kadang kafir. Dan negara ini memberikan tekanan-tekanan kepada orang-orang Islam. Tak boleh sholat Jumat, tak boleh puasa. Tapi negara itu menjanjikan fulus, gaji mahal, kerja banyak, duit banyak. Tapi sholat tak bisa. Maka orang seperti ini kira-kira, kalau bapak berada satu negeri, duit banyak, gaji banyak, tapi tak bisa sholat Jumat, tak bisa. Sekarang milih pindah atau milih pindah atau milih tinggal di situ? Saya yakin tidak milih pindah itu banyak duit. Sholat nanti itu hari tua aja lah katanya. Hari tua kalau sudah tak berdaya nanti tobat nanti. Pulang kampung baru pulang kampung katanya kan, udah tua nanti. La ilaha illallah. Maka apa sikap yang apa? Inilah ayat ini menegur. Jangan khawatir. Kalau kamu agama kamu tak aman, bagaimanapun ekonomi melimpah, kau tinggalkan semua, pergi cari negeri yang lain, kamu akan dapatkan. Itu tuh. Di muka bumi bukan di situ aja rezeki Allah. Karena yang memberi rezeki adalah Allah. Maka barang siapa yang keluar dari negeri seperti itu, walaupun secara ekonomi apa semua aman, tapi beragama tak bisa, maka dia melarikan agama, menyelamatkan agama, kemudian dia mengharapkan karunia Allah, kemudian juga dia kepengen membela agama Allah, pergi membela agama Allah. Yajid fil ardi makanan mutahayyan fihi bima yakusu quwwati. Insyaallah dia akan dapat tempat-tempat yang akan membuat dia senang, akan membuat dia bisa di situ menegakkan agama. Jadi kalau kita umpamanya, dan Allah akan berikan lapangan rezeki kepadanya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di tempat di negeri non muslim, mayoritas non muslim, kita minoritas, bagaimana sikap kita? Maka pertama pandangannya bagaimana kita menjalankan agama. Kalau di negeri itu bebas kita menjalankan agama, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, sholat Jumat boleh, sholat berjamaah boleh, puasa boleh. Artinya kalau kita haji tak dilarang. Kemudian cuman lingkungannya lingkungan sini mabuk, sini judi, sini LGBT, sini. Tapi kita kalau beragama tak dilarangnya, tak apa. Tapi lingkungannya bobrok. Kemarin kita bertahan atau keluar. Itu maksudnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian tergantung. Kalau kita bisa mewarnai, barangkali merubah, dan kita bisa berdakwah dan membela agama di tengah-tengah masyarakat seperti itu, jangan keluar. Maka keberadaan kita di situ, karena kita bisa melaksanakan agama, dan kita juga di situ
berdakwah. Mudah-mudahan 1, 2, 3 ke depan nanti muncul 1, 2, 3 masuk Islam. Itulah sekarang kenyataannya di Eropa itu dia negeri yang tidak peduli agama memang. Agama itu sama semuanya oleh mereka. Negara tidak urus masalah agama, terserah mau agama apa. Yang penting jangan ngaco-ngaco. Itu aja dari mereka. Maka berdakwah, berdialog silakan, berdialog sehat. Sehingga umat Islam di sana punya subur. Jadi umat Islam ini kalau diberi kebebasan maka selalu menjadi pemenang. Maka mereka menang dengan akidahnya, menang dengan syariah, menang dengan akhlaknya yang mulia. Maka banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam melihat itu semua. Maka jangan pergi. Nah, keberadaan kita adalah menjadi unsur dakwah. Tapi kalau umpamanya terganggu kita tak bisa, dan ada negeri yang kita aman ke situ menjalankan agama, ya wajib pindah. Maka hijrah seperti ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau kita pergi keluar dari rumah mau kemana kan macam-macam tujuan kita. Ada yang pergi keluar dari rumah meninggalkan kampungnya, ada cari rezeki, merantau ke Malaysia cari duit. Ada yang keluar rumah dia tinggalkan Bangkinang pergi ke Madinah belajar, menuntut ilmu. Ada yang kadang-kadang tinggalkan yang kampungnya pergi keliling dunia, tempat ini untuk mendapat untuk melakukan perenungan terhadap kehebatan kekuasaan Allah. Ada masalah, itu semua tujuan-tujuan baik. Tapi ingat, jangan lupa kepergian kita selalu muhajiran ilallahi wa rasul. Jangan sampai kita keluar kemudian menyeleweng daripada agama Allah. Maka selalu istiqamah dengan agama Allah, istiqamah dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau kita keluar dari rumah, niat kita adalah hijrah menuju Allah dan Rasulullah SAW, kemudian mati kita, maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Mati dia tengah jalan walaupun belum sampai ke tempat yang dia tuju, dia sudah dapat pahala. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hijrah itu Allah hitung dari niat dan tekad. Maka pentingnya selalu bertekad untuk berubah. Jadi kalau ada orang sudah bertekad berubah, baru dalam proses kadang-kadang nyawa pun ajal pun datang, tapi belum sempat berbuat baik, tapi sudah dalam proses dan tekad niatnya baik, maka apa? Allah sudah hapuskan dosa-dosanya dan Allah telah berikan pahala terhadap niat-niat baik. Ini pentingnya. Di keluar rumah pasang niat selalu. Kemana pergi? Menuju Allah, menuju Rasul. Itulah orang beriman. Ya Pak ya. Jadi ini menunjukkan supaya jangan takut berpergian ke muka bumi ini. Karena yang mengatur rezeki Allah. Bumi inilah lapang, luas, tak pernah sempit untuk manusia. Saya kira itu dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung nanti pada kesempatan lain. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.